Assalamualaikum, hello everyone. Welcome back to my channel Produktif di Rumah. Video ini merupakan video presentasi laporan proyek riset dan WIREK semester genap 2023-2024 PKBM Generasi Juara. Presentasi ini dengan tema wirausaha dan judul proyek memahami strategi pemasaran The Body Shop dan pembahasan tentang jatuhnya bisnis The Body Shop. Anita Roddick adalah wanita yang berkomitmen kuat terhadap upaya-upaya pelestarian lingkungan. Komitmen itu tidak luntur ketika Roddick terjun ke bisnis skincare dan kecantikan dengan membuka toko pertamanya The Body Shop di kota Brighton, Inggris pada tahun 1976. Produk-produk The Body Shop diperkenalkan sebagai produk berbahan alami dan diuji melalui proses yang menjunjung nilai-nilai etis. Dinding tokonya yang berwarna hijau menunjukkan komitmen kuat terhadap pelestarian lingkungan. Citra itu membuat The Body Shop mempunyai positioning unik dan kuat. Pasar pun menyambutnya dan bisnis Roddick melaju dengan cepat. Toko The Body Shop menyusul dibuka di kota-kota lain di Inggris, bahkan kemudian hadir di berbagai kota di negeri lain, mulai dari Brussels di Belgia sampai Sydney di Australia. Hal ini dimungkinkan karena dalam mengembangkan bisnisnya, Roddick menggunakan sistem waralaba sampai ke era 90-an. The Body Shop berhasil memperkuat positioning brandnya yang ditopang oleh gerakan-gerakan sosial mereka. Gerakan-gerakan yang dilakukan adalah kampanye melawan pengujian kosmetik pada hewan dan kampanye tentang praktik perdagangan yang adil, bahwa perusahaan harus memberikan manfaat langsung kepada komunitas penghasil bahan baku. Pada tahun 2006, Roddick menjual perusahaannya ke L'Oreal seharga 652,3 juta pound sterling. Hal ini bertujuan supaya bisnisnya terus tumbuh dengan mengakses sumber daya dan teknologi yang lebih luas. Langkah itu mengejutkan sekaligus menimbulkan kontroversi. Maklum, L'Oreal dikenal sebagai salah satu perusahaan kosmetik besar yang memiliki sejarah kompleks dalam hal pengujian produk pada hewan dan isu berkelanjutan. Natalie Schooling, seorang ahli marketing, menilai The Body Shop tampaknya kehilangan arah. Anda tidak dapat menutupi mata pelanggan masa kini yang terinformasi ketika perusahaan berkembang dan melupakan tujuan otentik mereka. Mereka kehilangan apa yang membuat merek itu unik dan pada gilirannya akan kehilangan rasa hormat dari pelanggan mereka. Kemudian, ketika memasuki era 2010-an, bisnis skincare dan kecantikan global bertambah ramai dengan munculnya pengecer kecantikan online yang langsung menyapa konsumen. Mereka menawarkan produk trendy yang lebih murah dan ini menjadi tren yang membuat preferensi konsumen jadi berubah. Sayangnya, The Body Shop gagal berinovasi dan juga dalam menekan harga untuk bisa menyikapi perubahan-perubahan tersebut, padahal brand-brand lain sangat inovatif. Pada tahun 2017, L'Oreal menjual The Body Shop ke Natura Co, konglomerat kosmetik Brazil yang juga memiliki merek Aesop dan Avon. Langkah ini direspon positif karena nilai-nilai Natura dianggap lebih sejalan dengan The Body Shop. Pada saat pandemi COVID-19, banyak toko mereka harus ditutup dan itu berarti menurunkan angka penjualan. Beban itu semakin berat ketika muncul pula seruan boikot akibat adanya kasus pengujian pada hewan. Diduga, situasi itulah yang membuat Natura tidak mampu mengembangkan The Body Shop, sehingga kemudian menjualnya ke Aurelius pada tahun 2023. Aurelius adalah sebuah grup ekuitas swasta yang dikenal suka membeli brand yang kesulitan keuangan dengan tujuan menyelamatkan dan membuat brand tersebut mendatangkan keuntungan kembali. Aurelius mengeluarkan pernyataan setelah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap bisnis The Body Shop di Inggris. Para administrator menyimpulkan bahwa gabungan portofolio toko yang ada saat ini sudah tidak layak lagi. The Body Shop tergiring ke bibir jurang kebangkrutan. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan, maka saya bermaksud untuk: pertama, mengetahui bagaimana brand positioning The Body Shop. 2. Mengetahui strategi pemasaran dari bisnis The Body Shop. 3. Mengetahui apa saja yang membuat jatuhnya bisnis The Body Shop setelah berjalan selama puluhan tahun. Brand positioning The Body Shop. Saya adalah salah satu konsumen produk The Body Shop, khususnya produk perawatan untuk wajah berjerawat. Mengapa saya dipilihkan orang tua untuk menggunakan produk The Body Shop? Karena produk The Body Shop sudah dikenal menggunakan bahan-bahan alami, sehingga aman untuk tubuh. Foto di samping adalah produk yang rutin digunakan untuk mengatasi masalah wajah saya yang berjerawat. Bahan utama dari produk tersebut adalah minyak tea tree. Minyak tea tree ini bermanfaat untuk membantu meredakan dan mengurangi jerawat. The Body Shop juga sangat memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup. Salah satu programnya adalah meminta konsumen untuk mengembalikan kemasan kosong produk untuk kemudian nanti didaur ulang. Konsumen pun mendapatkan poin reward dari kemasan kosong yang dikembalikan. Ibu sertifikat Iya, menambahkan ya satu kemasan kosong 2 poin ya Bu. iya.
The Body Shop juga menghindari penggunaan plastik untuk mengemas paket yang dikirimkan kepada konsumen. Video di samping merupakan contoh bagaimana The Body Shop mengemas paketnya. Dari ketiga hal yang telah disampaikan tadi, kita bisa melihat bahwa The Body Shop memiliki brand positioning sebagai merek perawatan tubuh yang menggunakan bahan-bahan alami yang aman bagi tubuh. The Body Shop juga sangat peduli pada kelestarian lingkungan hidup dengan melakukan daur ulang kemasan produknya. Botol atau kemasan yang digunakan merupakan produk daur ulang dan 100% bisa didaur ulang. Selain itu, mereka menghindari penggunaan plastik dalam pengemasan paket untuk konsumen. Seperti kita tahu bahwa sampah plastik merupakan sampah yang sangat sulit terurai. Mengetahui strategi pemasaran dari bisnis The Body Shop. The Body Shop mengusung tema green marketing untuk memasarkan produknya. The Body Shop mempunyai pasar yang kuat dengan inovasi produk berbasis kelestarian lingkungan yang cukup baik. Isu lingkungan yang dibawa dalam konsep green marketing ternyata mampu menambah nilai produk di mata konsumen. Sejak masuk ke Indonesia pertama kali pada tahun 1992, The Body Shop memang sudah membawa misi kebaikan untuk lingkungan melalui produknya. Hal ini terus dikembangkan secara konsisten sebagai dasar pemenuhan kebutuhan konsumen dan inovasi produk. Melalui konsep look good, feel good, do good yang sangat lekat pada produk The Body Shop, ternyata mereka menyimpan strategi memahami konsumen dengan sangat baik. The Body Shop tidak hanya memberikan produk yang baik sesuai kebutuhan konsumen, mereka juga mengajak konsumen dalam aksi kebaikan. Misalnya, dengan membeli produk tea tree, konsumen turut membantu petani di Kenya. Konsumen yang membeli produk aloe vera berarti telah membantu petani di Meksiko. Nilai sosial inilah yang membuat konsumen bisa merasakan dampak yang lebih luas daripada sekadar manfaat produk. Komunitas merupakan salah satu strategi marketing yang diterapkan oleh The Body Shop. Mereka merangkul komunitas yang memiliki visi dan misi yang sama dengan perusahaan. Hal ini bertujuan untuk memahami kondisi konsumen lebih dekat, sembari memperkuat merek melalui upaya penyelamatan lingkungan. Contoh komunitasnya seperti diet kantong plastik yang turut mendukung The Body Shop untuk tidak menyediakan kantong plastik bagi konsumen. Ada juga volunteering penanaman pohon dan upcycling limbah. Mengetahui apa saja yang membuat jatuhnya bisnis The Body Shop setelah berjalan selama puluhan tahun. Pada tahun 2006, Roddick menjual perusahaannya ke L'Oreal seharga 652,3 juta pound sterling. Hal ini bertujuan supaya bisnisnya terus tumbuh dengan mengakses sumber daya dan teknologi yang lebih luas. Langkah itu mengejutkan sekaligus menimbulkan kontroversi. Orang-orang jadi mempertanyakan komitmen The Body Shop tentang etika lingkungan. Dikhawatirkan komitmen tersebut melemah akibat pengaruh pemilik baru yang mungkin berbeda prioritasnya, terutama tentang meraih keuntungan besar dan ekspansi yang kurang memperhatikan lingkungan. Para kritikus yakin bahwa idealisme The Body Shop akan meluntur setelah menjadi bagian dari sebuah konglomerasi, tapi Roddick berkilah dan meyakinkan para pengkritik bahwa langkahnya itu justru membuka peluang baginya untuk mempengaruhi sikap dan kebijakan L'Oreal. Namun, sayangnya keyakinan Roddick kemudian tidak terbukti karena kedua belah pihak selalu kesulitan menyelaraskan visi dan nilai masing-masing. Kemudian, ketika memasuki era 2010-an, bisnis skincare dan kecantikan global bertambah ramai dengan munculnya pengecer kecantikan online yang langsung menyapa konsumen. Mereka menawarkan produk trendy yang lebih murah dan ini menjadi tren yang membuat preferensi konsumen jadi berubah. Sayangnya, The Body Shop gagal berinovasi dan juga dalam menekan harga untuk bisa menyikapi perubahan-perubahan tersebut. Di bawah kepemilikan L'Oreal, The Body Shop memang dianggap telah tersesat dan gagal mengikuti tren pasar. Selain itu, The Body Shop tidak berupaya menjangkau konsumen baru atau mempertahankan konsumen lama. Padahal, pesaing seperti Dove rajin mengkampanyekan Real Beauty dan No. 7 dengan rangkaian produk feature new yang menawarkan kecantikan bagi wanita berusia 30 hingga 75 tahun. Pada tahun 2017, L'Oreal menjual The Body Shop ke Natura & Co, konglomerat kosmetik Brazil yang juga memiliki merek Aesop dan Avon. Langkah ini direspon positif karena nilai Natura dianggap lebih sejalan dengan The Body Shop. Kemudian, The Body Shop bisa meraih sertifikasi B Corporation yang menegaskan kembalinya komitmen mereka terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ketika muncul pandemi COVID-19, membuat banyak toko mereka harus ditutup, dan itu berarti menurunkan angka penjualan. Natura & Co dianggap terlibat kasus pengujian pada hewan, sehingga Natura & Co tidak mampu mengembangkan The Body Shop. Kemudian Natura & Co menjualnya ke Aurelius pada tahun 2023. Aurelius mengeluarkan pernyataan setelah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap bisnis The Body Shop di Inggris. Para administrator menyimpulkan bahwa gabungan portofolio toko yang ada saat ini sudah tidak layak lagi. The Body Shop tergiring ke bibir jurang kebangkrutan. Info terbaru mengungkapkan mereka akan menutup hampir setengah dari 198 tokonya di Inggris. Kebijakan ini membuat 2.000 pekerjanya berisiko terkena PHK. Kondisi bisnis retail global yang mengalami tantangan iklim ekonomi yang berat belakangan ini, inflasi dan suku bunga yang meroket membuat daya beli masyarakat kian tercekik. Konsumen berpikir dua kali ketika mengeluarkan uang untuk berbelanja dan akhirnya memilih barang yang harganya lebih ramah di kantong.
Itulah sebabnya kenapa di supermarket atau pasar online lokal lebih banyak produk kecantikan yang harganya lebih miring. Belakangan ini banyak juga bermunculan produk skincare yang berasal dari Korea, Cina, dan juga produk skincare lokal yang mengusung konsep vegan kosmetik. Mereka pun mengklaim bahwa produknya bisa membuat kulit wajah menjadi glowing ala artis K-pop dan K-drama. Hal ini tentunya merupakan daya pikat tersendiri untuk menarik minat konsumen di kalangan generasi Z. Walaupun produk tersebut dibanderol dengan harga yang bersahabat, tapi nyatanya banyak konsumen yang setuju bahwa produk tersebut bisa memenuhi kebutuhan mereka untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat dan menawan. Berdasarkan pembahasan di atas, maka kesimpulan dan saran yang bisa disampaikan adalah The Body Shop merupakan perusahaan multinasional yang berkomitmen mendukung lingkungan dalam setiap aktivitas bisnisnya. The Body Shop menggunakan strategi pemasaran green marketing. Melalui konsep look good, feel good, do good, The Body Shop mengajak para konsumennya untuk tidak sekedar membeli dan memakai produk, tetapi juga menjadi bagian dari aksi kebaikan. Sejak The Body Shop berada di bawah kepemilikan L'Oreal, The Body Shop dianggap kehilangan arah, sebab keduanya memiliki visi bisnis yang bertolak belakang. The Body Shop dianggap tidak mampu dalam berinovasi dan menghadapi persaingan harga dengan kompetitornya. Banyak brand skincare di pasaran yang harganya terjangkau, namun memiliki kualitas yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Saran, The Body Shop perlu mempertimbangkan kembali strategi bisnisnya agar brand mereka kembali otentik dan relevan bagi pasar mereka. The Body Shop perlu menemukan cara inovatif untuk melesat kembali ke dalam pasar yang sudah jenuh. Dan yang terakhir, The Body Shop perlu memperkuat komunitas nilai otentik mereka dan terhubung kembali dengan konsumen, terutama generasi muda dengan narasi yang lebih beresonansi. Alhamdulillah, itu tadi penyampaian laporan proyek riset dan WIREK untuk semester ini. Semoga apa yang sudah disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilaliko.